Jumpa lagi dengan saya guys. Sekarang kita akan membahas salah satu obat asam lambung naik guys ya. Ini kemarin istri saya dikasih ini guys, ranitidin ya. Ini buat apa sih ranitidin itu? Ranitidin itu adalah obat untuk mengobati gejala akibat produksi asam lambung berlebih ya. Ya, asam lambungnya banyak, naik. Nah, ini bisa pakai ranitidin ya. Beberapa kondisi yang dapat ditangani dengan ranitidin adalah tukak lambung, jadi ada luka di lambungnya, penyakit MAH ya, terus penyakit asam lambung naik atau GERD, dan sindrom Zollinger-Ellison ya. Jadi guys, si ranitidin ini buat sakit tukak ya, tukak lambung, luka di lambung, MAH, GERD ya, asam lambung naik, atau bisa juga dengan sindrom Zollinger ya. Nah, ini cara kerja gimana guys? Ranitidin ini bekerja dengan cara menghambat produksi asam lambung guys. Dengan begitu gejala yang terjadi akibat asam lambung berlebih juga bisa hilang ya. Seperti ini ya, kayak nyeri ulu hati seperti itu bisa hilang guys. Jadi ini hampir sama dengan omeprazol ya. Ranitidin ini kerjanya menghambat produksi asam lambung. Nah, ini juga ranitidin juga bisa untuk melindungi tukak lambung sehingga luka yang terbentuk tidak bertambah buruk dan lebih cepat sembuh guys. Jadi cara kerja ranitidin ini sama dengan omeprazol ya. Bisa untuk menghambat produksi asam lambung berlebih ya. Dan untuk bisa melindungi luka di lambung supaya cepat sembuh. Nah, sebenarnya ranitidin ini bukan merek obat ya, tapi kandungan obat ya. Merek-mereknya apa aja sih? Nih guys, ada beberapa merek ranitidin ini ya. Ada Acran, Pordin, Gasela, Gasticid, Hupadin, Limag, Nopaxidin, ranitidin HCl, Raniper, Rantamid, Titan, Tricare ya guys. Jadi guys, ranitidin ini banyak mereknya ya guys. Nah, kalau ini ranitidin HCl nih guys mereknya. Nah, dosisnya gimana guys ya? Nah, ini guys untuk dosisnya itu tergantung tujuannya ya. Ini kalau kondisinya dispepsia yang kambuh-kambuhan dan berlangsung lama, biasanya dispepsia itu kayak perutnya kembung, nyeri nggak nyaman ya perutnya. Ini untuk dewasa 150 mg 2 kali sehari selama 6 minggu guys. Jadi ini kan 150 mg satu tabletnya, berarti 2 kali sehari, 2 kali minum tablet ya guys. Terus ini untuk kondisi infeksi Helicobacter pylori yang menyebabkan tukak lambung tuh dewasanya 300 mg 1 kali sehari dikonsumsi sebelum tidur, atau 100 mg 2 kali sehari dikombinasikan dengan antibiotik amoxicillin dan metronidazole selama 2 minggu. Setelah itu terapi dilanjutkan lagi selama 2 minggu tanpa antibiotik guys. Ini jadi bisa sekaligus dimakan 2 tablet ataupun 1 tablet 2 kali sehari guys. Untuk kondisi tukak lambung dan ulkus duodenum ya, yang luka di lambung dan luka di usus 12 jari yang ringan, itu dewasa 300 mg 1 kali sehari dikonsumsi sebelum tidur, atau 150 mg 2 kali sehari setidaknya selama 4 minggu. Dosis pemeliharaan 150 mg sekali sehari sebelum tidur ya. Jadi ini hampir sama dengan Helicobacter bakteri tadi ya, bisa 2 tablet ataupun 1 tablet. Untuk anak usia 3-11 tahun itu 2-4 mg per kilogram berat badan ya, jadi tergantung kiloannya guys. Per hari dibagi menjadi 2 dosis. Dosis maksimal 300 mg per hari. Pengobatan dilakukan selama 4-8 minggu guys. Untuk kondisi produksi asam lambung berlebih, misalnya pada sindrom Zollinger-Ellison ya, dewasanya 150 mg 2 kali sehari, dosis maksimal 6000 mg per hari ya guys, ada maksimalnya. Terus untuk kondisi penyakit asam lambung yang GERD ya, GERD ini
Untuk dewasa 150 mg 2 kali sehari atau 300 mg sekali sehari sebelum tidur ya, selama 8 minggu atau dapat diperpanjang hingga 12 minggu jika diperlukan ya. Kalau tadi omeprazol itu 4 minggu, kalau ranitidin ini bisa sampai 8 minggu. Untuk anak usia 3 sampai 11 tahun 5 sampai 10 mg per kilogram berat badan per hari, dibagi menjadi 2 dosis, dosis maksimalnya 600 mg per hari. Untuk kondisi GERD yang disertai radang kerongkongan atau esofagitis, dewasa 150 mg 4 kali sehari selama 12 minggu. Dosis pemeliharaan 150 mg 2 kali sehari. Untuk kondisi ulkus yang terjadi akibat penggunaan obat OAINS ya, anti nyeri, dewasanya itu 150 mg 2 kali sehari atau 300 mg sekali sehari sebelum tidur, dikonsumsi selama 8 sampai 12 minggu guys. Nah itu guys dosis-dosisnya ya, jadi tergantung penyakitnya. Tapi kalau untuk asam lambung naik atau GERD itu tadi 2 kali sehari ya, dan selama 8 minggu ya, sampai 12 minggu. Nah gimana cara minumnya guys? Nah ini guys cara minumnya, ranitidin itu dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan ya. Kalau misalnya omeprazol itu sebelum makan, setengah jam sebelum makan. Kalau ranitidin ini bisa dikonsumsi sebelum atau sesudah ya, bebas. Terus konsumsi ranitidin pada jam yang sama setiap hari ya. Kalau jam 7 terus ya. Jika Anda lupa, minumlah obat ini begitu teringat. Namun bila jadwal konsumsi berikutnya sudah dekat, abaikan dosis yang terlewat dan jangan menggandakan dosis. Jadi jangan digandain dosisnya. Simpan ranitidin di tempat bersuhu ruangan kering, terhindar dari sinar matahari langsung, jauhkan dari anak-anak guys. Nah itu guys untuk cara minumnya, bisa sebelum dan sesudah makan ya. Terus ini ada beberapa peringatan biasanya kalau untuk obat ya. Nih guys ada beberapa peringatan jika mau menggunakan ranitidin ya guys. Yang pertama itu beritahu dokter mengenai riwayat alergi yang Anda miliki ya. Jadi ranitidin ini tidak boleh dikonsumsi oleh yang punya alergi ranitidin guys, atau yang alergi dengan golongan antagonis H2 seperti cimetidin dan famotidin. Jadi satu golongan dengan mereka guys, ranitidin ini. Terus beritahu dokter jika Anda pernah atau menderita penyakit porfiria, fenilketonuria, diabetes, gangguan sistem imun yang disebabkan oleh penyakit tertentu ya, seperti gangguan ginjal, gangguan hati, penyakit lain pada lambung, atau gangguan pernapasan seperti asma atau PPOK. Terus yang ketiganya, informasikan kepada dokter jika Anda sedang menggunakan obat lain ya, seperti suplemen, herbal, untuk menghindari interaksi obat ya guys. Terus beritahu dokter jika Anda sedang hamil, menyusui, atau sedang merencanakan kehamilan ya. Nanti kasih tahu, takutnya nggak bisa minum itu guys. Terus hindari konsumsi minuman beralkohol selama menjalani pengobatan dengan ranitidin ya. Ini bisa bahaya kalau minum alkohol. Terus yang terakhir, segera temui dokter jika Anda mengalami reaksi alergi obat atau efek samping serius setelah menggunakan ranitidin. Jadi guys, itu beberapa peringatan kalau menggunakan ranitidin ya. Terus ada interaksi obat ya. Nanti kita coba lihat dengan apa aja guys. Nah guys, ini ada beberapa interaksi obat guys ya. Kalau misalnya ranitidin ini diminum dengan warfarin, dia akan meningkatkan risiko terjadinya perdarahan ya. Jadi jangan sampai diminum dengan warfarin guys. Yang kedua, jika diminum dengan glipizide atau midazolam, itu akan terjadi peningkatan risiko efek samping dari obat-obatan tersebut guys. Yang ketiga, jika diminum dengan gepitinib atau ketoconazole, itu akan terjadi penurunan efektivitas obat tersebut guys. Terus yang keempat, jika digunakan bersama sukralfat dengan dosis tinggi ya, ini akan ada penurunan penyerapan ranitidin ya. Jadi bahaya kalau dengan sukralfat ya.
Jadi kalau mau dengan surkapat harus ada jeda sekitar 2 jam ya. Ada penurunan efektivitas erlotinib ini, ada obat penurunan itu guys. Nah itu guys beberapa interaksi obatnya guys. Jadi kalau diminum bersamaan bisa terjadi interaksi obat. Nah sekarang tadi diperingatan jika terjadi efek samping serius harus menemui dokter ya. Apa efek samping serius guys? Nah ini guys ada beberapa efek samping ya bisa muncul ketika kita minum ranitidin ya, seperti sakit kepala, sembelit atau diare, mual, muntah, dan sakit perut ya. Kalau misalnya itu tidak kunjung mereda, segera ke dokter guys. Terus ada efek-efek samping serius ya, seperti pertama ini payudara darah bisa membesar terutama pada laki-laki ya, ini bahaya. Terus penglihatannya buram, perubahan suasana hati yang drastis, ada halusinasi itu sudah amat ya. Mudah memar atau perdarahan yang tidak biasa, kelelahan yang tidak biasa, detak jantung tidak teratur atau aritmia, nyeri perut parah, urin berwarna gelap, penyakit kuning, dan gejala infeksi antara lain sakit tenggorokan, demam, atau menggigil guys. Nah itu guys efek-efek samping serius yang harus ke dokter ya. Jika terjadi seperti itu harus segera ke dokter. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang ranitidin, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.